Salam museum. Sama sekali yang kami hormati Bapak Hakim dan yang kami cintai anak-anak kami dari SMA Negeri 1 Sabo. Bahwa kita fefu Yahowu. Baik. Sebelum kita masuk di dalam ruang pameran, selamat datang kepada anak-anak kami dan Bapak Guru pendamping. Dan ada beberapa yang harus kita ketahui sebelum kita masuk. Ya. Pertama, di dalam nanti kita akan dipandu oleh bapak-bapak pemandu yang ada di depan ini. Saya bisa perkenalkan satu persatu. Yang ini ada Bapak Nduru, ya. Kemudian ada Bapak Ejatu Nduru, kemudian ada Bapak Fauji Sekilaya, dan ada Bapak Temaji Sekihulu. Jadi ada pun beberapa rangkaian nanti kegiatan kita di sini. Pertama, tur keliling ruang pameran sekitar 1 jam kurang lebih. Setelah itu baru tur Taman Satwa atau Mini Zoo kurang lebih 1 jam juga di situ. Kemudian jam 12 siang istirahat, ya, makan siang. Kemudian jam 1 kita mulai lagi untuk pertunjukan belajar musik dan juga ada pertunjukan musik nanti sampai berakhir, ya. Itu dulu untuk secara singkat acara kita hari ini. Kemudian untuk aturan di dalam ini, pertama tadi kita akan dipandu, kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanya, kemudian kita dilarang untuk memegang atau menyentuh barang koleksi. Kenapa? Karena itu koleksi sudah dikasih obat pengawet, dan juga tangan kita ini karena mengandung keringat dan itu bisa membuat koleksi bisa cepat busuk kalau kita pegang. Jadi itu harus kita patuhi. Selain itu kita jaga kebersihan, ya. Kemudian kalau pengunjung biasa biasanya itu dilarang berfoto, kecuali kalau ngurus itu, ya. Tapi karena adik-adik yang mungkin butuh nanti untuk dokumentasi, silakan, tapi tetap dengan aturan dalam grup. Jangan juga lagi menjelaskan semua anggota grup berfoto, nggak ada yang mendengarkan. Jadi itu saja aturan yang harus kita perhatikan di dalam ruang pameran. Kita mulai dari kelompok ini, kelompok berapa? Yang ini kelompok 1, ya. Oke, kalau begitu kelompok 1 akan dipandu oleh Bapak Fauji Sekilaya di ruang pertama. Silakan. Kemudian kelompok 2 akan dipandu oleh Bapak Ejatu Nduru di ruang pavilion ketiga. Silakan. Dan di pavilion ketiga akan dipandu oleh Bapak Temaji Sekihulu, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lemo dulu tentang aturan-aturan yang ada di dalam ini. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami sudah memahami itu semuanya, ya. Jadi di dalam ruang pameran ini perlu kami sampaikan ada 5 ruangan, ya. Dan setiap ruangan punya tema masing-masing. Jadi kepada anak-anak kami, karena ini kesempatan untuk kita belajar tentang budaya kita. Tadi sudah disampaikan, mari kita memberikan perhatian. Kita fokus dulu. Nanti mungkin beberapa orang bisa ambil video, ambil dokumentasi, dipersilakan, tidak apa-apa. Kan jangan semua. Jadi di dalam ruangan ini tadi saya sampaikan bahwa itu ada 5 ruangan, ya. Jadi setiap ruangan itu punya tema masing-masing, dan di mana ada kita pada saat ini temanya adalah lakoni mefuna, keagungan masa lalu. Jadi semua yang merupakan keagungan masa lalu di dalam ruangan ini kita bisa lihat, ya. Seperti yang kita lihat di depan kita ini. Barangkali anak-anak kami sudah tahu, paham apa yang ada di dalam vitrin ini, dalam kota ini, kan sudah tahu ini apa ini. Jadi ini adalah sirih, jenis-jenis
peralatan siri. Ya. Ila naku kan? Suci menganak bagus aluannya. Hatraodo. Iya. Bawa kan sohu hadis suci menganak bagus aluannya. Olo, padahal ya kita kan tahu anak sama. Nah, jadi begitu. Jadi biasanya kalau di Kepulauan Nias ini tradisi kita yang pertama kita suguhkan kepada tamu itu apa sih? Kenapa harus sirih? Bukan makanan, bukan air minum, karena sirih itu adalah merupakan penghormatan terbesar di Kepulauan Nias. Itulah tradisi kita di Kepulauan Nias, ya. Kalau tamu itu datang, tidak langsung disuguhkan makanan, tidak, tetapi sirih. Karena sirih itu juga menjadi salah satu media persaudaraan. Saling mengenal orang yang tidak kita kenal sama sekali, hanya dengan sirih bisa kita kenal siapa orang itu. Coba perhatikan bapak-bapak kita, kakek kita di kampung itu. Walaupun dia tidak kenal orang itu, tapi kalau dia lihat orang itu mengunyah sirih, pasti dia akan mendekati itu dan dia minta. Dan di situ terjadi perkenalan antara satu dengan yang lainnya. Di situ bisa terjadi kekerabatan, persaudaraan dalam peribahasanya Mohoda Sumangeta. Jadi naleta ila tapu sumang ini hatu jarah dibaisani abo. Jadi tabertai ke tak otarai keda. Kita mulai dari diri kita. Itulah kira-kira filosofi yang ada di dalam sirih. Mengapa sirih itu yang pertama disuguhkan kepada tamu? Nah, di dalam ini bisa mendekat, bisa lihat. Sirih ini kita bisa lihat jenisnya kan, bahkan tempatnya. Nah, di sini ini sirih ini digunakan untuk apa ini? Peralatan ini digunakan untuk apa ini? Jadi ini pada saat ada pesta contohnya ya. Kalau dulu pesta itu di Nias ada 2, Pobasa dan Balo kan? Iya, itu. Jadi peralatan sirih ini digunakan pada saat pesta Pobasa. Ya, pesta besar itu. Kemudian di sini ini tempat sirih atau peralatan sirih yang digunakan untuk menjamu tamu yang datang di rumah. Ini peralatan sirih yang digunakan setiap hari. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Kemudian di sebelahnya ini tempat-tempat sirih yang digunakan pada saat ada pesta pernikahan atau yang kita kenal itu adalah pandel. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat apa perbedaan. Kalau ini tadi di mana digunakan ini? Oh iya, mahawasa. Kalau ini untuk menyambut hari-hari kan. Ya, kalau ini untuk pesta. Jadi semua sudah jelas sekali sama kita. Kalau ditanya, bahannya ini apa? Nama motif ini apa? Tentu bisa berikutnya kita cari karena waktu tidak cukup ya. Jadi sekarang kita coba pindah dulu ya di hadapan kita. Kriteria. Jadi ini perhiasan bangsawan. Nah, perhiasan bangsawan ini kita bisa lihat apa saja perhiasan bangsawan itu. Ada pendulu, ada anting-anting atau sialu, ada suku anak sisir itu ya. Itu yang ditancapkan di apa itu di sanggul kepala itu, dan sanggul itu sudah ada di sini. Ada juga gelang. Kalau namanya kalau gelang itu disebut telasaka ya. Telasaka. Ada juga ini telasaka itu ada 2 macam, ada sekitar 3 macam. Telasaka ew. Artinya kalau disebut telasaka ew hanya terbuat dari kayu. Kalau telasaka anak artinya dilapisi dengan emas seperti yang kita lihat ini. Ada juga yang disebut telasaka mani-mani. Artinya di bagian luarnya itu dilapisi dengan manik-manik, ya.
Seterusnya, kapan ini digunakan? Apakah setiap hari, setiap ada pesta ini digunakan? Menurut anak-anak kami gimana? Apakah ini digunakan setiap hari atau kapan? Tentu ini tidak ya. Ini hanya pada saat ada pesta. Itu tadi jadi pada saat itu istri bangsawan itu pada saat dia melakukan pesta itu, semua perhiasan yang dia miliki, yang dia punyai itu dia gunakan, dan dia naik di atas gowe nilare. Di atas itu dia menari. Tari apa itu? Tari moyo. Dia menunjukkan kepada masyarakat yang hadir pada saat itu bahwa hidupnya itu sudah sempurna. Istilahnya kalau di Nias, ina banua sinu abali. Kalau baluku sinu abali. Jadi orang yang menggunakan perhiasan ini tidak sembarangan saja. Hanya orang-orang yang punya status di dalam desa atau di dalam eri kalau dulu, di dalam kampung. Begitu juga di sebelahnya ini. Ini perhiasan yang digunakan oleh bangsawan. Bangsawan itu kalau bahasanya siapa? Pernah dengar dari orang tua kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita di rumah? Kalau bangsawan itu, tuheneri boleh. Selain itu apa lagi? Balugu. Kalau di arah selatan, itulah perbedaan. Tetapi semua sama, itu pimpinan kampung. Pejabat yang ada di dalam desa itu, yang ada di dalam kampung itu. Dan perhiasannya kita lagi-lagi kita bisa lihat. Inilah perhiasan yang digunakan oleh seorang bangsawan. Si ulu atau balugu itu ya, tuheneri. Ada bubebe, ada balu-balu buse, ada ayani fatali, ada juga yang namanya rainandulo. Pernah dengar rainandulo? Kalau hiasan kepala yang ada, kalau perempuan atau laki-laki yang ada di kepala itu, kalau ada sangkar, kalau ada pertunjukan sangkar, pernah kalian lihat itu? Pernah. Pernah. Hanya itu. Jadi inilah keuntungan kita bisa hari ini kalian bisa belajar di tempat ini dan pada akhirnya tahu apa nama itu. Lalu namanya itu kenapa disebut rainandulo? Mengapa itu disebut rainandulo? Jadi nandulo itu tahu nandulo? Oh nandulo? Hah? Oh, mari kita lihat sebentar saja. Nandulo itu dia ya. Barangkali sudah pernah kalian lihat banyak di kampung kita itu. Itu pohonnya. Pernah lihat kan? Nah itu disebut nandulo. Jadi dulu ya, sebelum ada emas, sebelum orang Nias mengenal emas itu, jadi mereka menggunakan daun nandulo itu sebagai hiasan kepala mereka. Mengapa hanya daun nandulo? Kenapa bukan daun yang lain? Karena di daun itu punya seni keindahan. Dan itulah hebatnya orang tua kita itu zaman dulu. Mereka teliti, tahu mana yang bagus, mana yang punya seni. Itulah orang tua kita, hebatnya orang tua kita. Dan itulah mengapa sampai sekarang mahkota ini disebut rainandulo. Awalnya asal usul nama itu diambil dari daun pohon nandulo. Nanti Pak, kenapa itu teksturnya bisa keras ya? Karena apa itu? Rainnya itu bisa mengering seperti itu. Gimana? Prosesnya? Kan itu daunnya itu kan udah kering sekarang. Iya. Jadi cara bikin itu gimana? Oh, cara bikinnya itu kan di tengahnya itu dikasih seperti ada tulang pelepahnya, tulang dari pelepah seperti daun pisang. Kan kalau kita perhatikan daun pisang itu
Kalau tidak ada tulangnya itu di tengahnya itu otomatis juga jatuh dan layu. Tidak akan pernah berdiri tegak. Tapi dengan dibuat tulang, apalagi ini kan kuningan besi, katakan seperti itu, kuningan. Jadi itu kan keras. Dan bahkan daun nandulo itu juga tidak bakalan layu kalau sudah kering. Coba mungkin ada beberapa yang sudah kita lengketkan di sini. Lihat, itu daun nandulo itu sudah kita lengketkan di situ. Ketika dia juga kering, dia masih tegak. Karena ada kelopak-kelopaknya itu ya. Tulang jari jemarinya dari daunnya itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Di dalam ini ada perhiasan pengantin perempuan. Dan barangkali anak-anak kami sudah sering sekali melihat ini kan? Sering sekali pada pesta. Ada pertunjukan lagi ya. Di situ kita lihat. Kira-kira apa yang pernah kalian lihat di sini? Semua? Tidak apa ini. Tidak. Ini Oh iya. Tapi yang lainnya sudah tahu itu, sudah pernah lihat itu ya? kalungnya itu kok beda enggak seperti yang udah pernah kita lihat. Iya, betul. Jadi ini karena dulu kan sudah pernah lihat ini. Ada yang tahu nama ini satu persatu? Kira-kira apa saja yang karena pernah kalian lihat kan? Pernah menyaksikan itu ada orang yang menggunakan itu. Lalu pernahkah kalian bertanya apa nama itu? Apa nama itu di kepala kalian itu apa? Ada yang pernah tanya itu sama orang yang menggunakan atau sama kakek kita, nenek kita? Tidak ada ya. Ya. Jadi ini kalau ikat kepalanya itu hiasan topinya itu namanya apa? Balbalau. Sudah tahu dia. Kan berarti tadi Sudah. dia tidak mau memberitahukan dulu ya. Lalu anting-antingnya namanya apa? Itu yang disebut sairudalinya. Sairudalinya ya. Bukan hanya anting-anting saja. Anting-anting bisa juga dari luar itu disebut anting-anting. Itu nama umum. Tapi nama khusus untuk nias disebut apa itu di nias, itulah tadi yang sudah saya sampaikan itu sairudali. Ya. Kemudian ada lagi kita lihat ada tusuk konde itu biasanya di kepala ini. Dan tujuannya adalah untuk mempercantik. Kalau perempuan ini tidak mau pergi ke pesta kalau tidak berhias, bersolek-solek dulu kan. Nah itulah fungsinya itu. Ya, mereka gunakan itu mempercantik. Karena di dalam diri manusia, di dalam diri perempuan itu ada keindahan. Ya. Kemudian ini ada kalung, namanya itu ayani fatali. Ayani fatali ya. Bahannya ya kalau dulu selalu dari emas. Kalau sekarang ya bisa dimodifikasi ya. Jadi dia itu memiliki nilai yang sangat Iya sudah jelas ini. Ini kalau yang ada di dalam ini semua memiliki nilai yang sangat ya. Dari sisi sejarah budaya orang Minang ya. Kemudian ini lihat yang bulat ini kan, ini dia yang di atasnya itu permukaannya itu dilapisi dengan manik-manik. Nah ini digunakan sebagai alat untuk menutup piring di kasino. Itu ada piring-piring keramik itu dulu. Jadi ini fungsinya digunakan ini untuk menutup piring keramik itu. Contohnya kalau ada makanan. Tetapi kalau dulu ini di atas ini biasanya dihitung jujuran itu. Ada istilahnya kan kira-kira bobo itu dari daun kelapa itu mereka berok itu dan di atas ini mereka letakkan itu. Dan barangkali kita sudah tahu kalau yang namanya
kejujuran itu dulu tidak pernah semua langsung diserahkan kepada pihak mertua, ayah dari pengantin perempuan, pasti ada sisa. Nah sisa itu nanti kan dimasukkan di dalam piring itu dan ditutup pakai penutup piring ini, balu-balu ikan namanya ya. Dan mani-mani yang ada di atas ini bukan mani-mani biasa. Dan inilah mani-mani, bahkan mani-mani yang tertua di dunia juga. Ya, ini yang diperkirakan dari India. Ya. Ini dibawa oleh para pendatang. Waktu para pendatang itu masuk di Beberapa. Ya. Oke, baik kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Iya. Kalau ini di dalam adalah peralatan perang. Di sini ada yang namanya luruba buaya. Luruba buaya ini, kenapa dia disebut luruba buaya? Karena bahannya ini terbuat dari kulit buaya. Ya. Dan ini satu-satunya yang masih ada di Kepulauan Nias. Ya. Baju perang ini, luruba ini satu-satunya yang masih ada di Kepulauan Nias. Tidak ya. Beruntung kita bisa lihat sekarang masih tersimpan, masih terlestarikan di Museum Pusaka Nias. Ya. Kemudian ada tolebu, itu juga peralatan perang, dan di bagian luarnya itu ini seperti bola ratu, itu takrau ya, takrau itu seperti bola takrau itu. Nah itu kadang-kadang di bagian luar itu dilapisi dengan gigi binatang buas, taring binatang buas, contohnya itu ada taring buaya, ada taring babi hutan, ada kalau di bagian luar ini orangnya sering mengatakan itu batu petir, ya, si uku banua. Dan di dalam itu fungsinya kenapa seperti bola takrau itu, dan di dalam itu diletakkan segala yang berbisa dimasukkan di dalam itu. Contohnya bisa ular, tawon, semuanya mereka masukkan di dalam itu. Mengapa mereka masukkan di dalam itu? Karena mereka punya kepercayaan. Kalau mereka sudah memasukkan itu di dalam itu, maka pedang itu, parang itu, tolebu itu punya kekuatan. Bila mereka menebas orang, tidak ada ampun, langsung mati. Dan bila juga mereka masih kasihan kepada lawannya, mereka bisa obati hanya menggunakan parang ini juga. Contohnya kalau sudah luka, lalu mereka ambil parang itu, mereka harus potong lagi, dan itu bisa langsung sembuh. Hanya saja saya tidak pernah coba. Persoalannya saya tidak berani, kecuali kalau anak-anak kami ada yang berani mencoba. Oh tidak. Kita lanjut ya. Ini dari kayu pohon, makanya disebut baru pohon. Lalu ini dari toba atau bobra. Makanya dikatakan baru bobra atau baru bobra. Apa namanya? Jadi ada pertanyaan? Mahkota ini biasanya mahkota para bangsawan. Ada dari kayu, ada dari apa ini, kelapa. Selepas ya. Ada pertanyaan? Ini namanya adu sarandia. Adu sarandia itu adalah patung seorang ibu di mana bisa melakukan pesta itu orang seorang ibu itu menunggu apa yang itu, bagaimana dia menjamu pesta. Jadi kalau dalam tahapan tadi mereka sudah melakukan berbagai pesta itu, maka dibuatlah patungnya disebut adu sarandia.
Jadi kenapa dia ditaruh lebih atas? Karena derajatnya lebih tinggi dari perempuan banyak. Maka dan selalu dikatakan inamban. Cara yang bisa dikatakan inamban. Kenapa? Karena perbuatannya tadi bagaimana mereka pesta itu. Jadi dalam pesta itu tidak pernah lepas lalu ini alat sakula. Jadi sakula ini biasanya semacam topi dipakai oleh orang ere. Ere itu adalah imam kampung. Sekarang kayak atau pendeta, pastor. Jadi dulu mereka punya kepercayaan yaitu bagaimana mereka berhubungan dengan Allah yang mereka percayai. Beda Allah yang kita percaya sekarang. Jadi kalau mereka mau berhubungan dengan Allah mereka itu mereka harus memakai. Artinya tanpa pernah memakai berhubungan atau berhubungan. Kita ini semacam alat komunikasi namanya dakwah penghubung antara manusia dengan Allah. Ada pertanyaan? Kita melihat di sini. Ini namanya peti mayat, mayat. Yang dua ini Hasini Kaltara. Ini adalah khas daerah utara, laki-laki. Lalu di daerah lain ini dari Gomo. Ada yang pernah kenal Gomo? Jadi petinya berdiri. Lalu di daerahnya setengah ada dari Lulupak. Nah, begini khas mereka. Jadi mayat itu ditaruh duduk di sana. Kenapa dilakukan semua? Caranya begini, karena dulu dunia mayat tidak dikubur, tidak ditaruh di bawah tanah. Jadi ini semua hanya dibuat pada golongan bangsawan. Kalau dia orang biasa terserah dijual, terserah. Jadi khusus bangsawan daerah mana dia, jadi ditaruh di sini sampai membusuk. Kalau udah membusuk tinggal pulang itu nanti diambil, dikumpulkan baru dibersihkan oleh Buddha, baru dimasukkan dalam batu ini. Jadi namanya naha dulu. Ini tempat tulang sampai ke koran. Ada pertanyaan? Tidak ada ditanya. Oke, kalau tidak ada, kita bisa menurunkan di ruang berikut. Maksudnya berbulu kepala orang itu apa? Jadi bisa nanti kita lihat ada penjelasannya di ruang itu. Jadi sekarang kita mulai dari melihat tempat tinggal sebelum rumah dikatakan Ose. Dari India. Jadi mereka itu berangkat dari Sibolga kan. Setelah berangkat dari Sibolga, tidak jauh perjalanan setelah mereka meninggalkan pelabuhan Sibolga dan tidak tahu di mana pelabuhannya. Dengan Obasa, dengan Faulu itu, dengan pesta itu. Jadi di dalam ruangan ini kita bisa saksikan itu semuanya. Pesta itu saya tanya dulu sama kalian. Yang pernah kita dengarkan apa saja jenis-jenis pesta yang ada di Kepulauan itu? Satu tadi sudah kita ada dua yang sudah kita sebut. Yang pertama tadi apa? Obasa. Kemudian halo. Kedua tolak ke dalam. Ya termasuk itu bagian dari Obasa itu tadi, entah pesta nama itu atau komisi Jokowi.
Tapi selain dari itu apa? Pak mati. Pak mati itu kan pesta juga kan? Hanya jenisnya kan bukan sukacita, tapi berduka. Tapi itu pesta. Apalagi yang pernah kalian dengar? Apa saudara? Itu langsung. Itu juga pesta. Pamatur itu le solidaridade itu lawan pesta. Mengalir cilelenya paling tidak orang tua berdoa. Itu juga bagian dari pesta. Nah, di dalam ini kita bisa lihat itu apa saja peralatan yang mereka gunakan, sarana yang mereka gunakan pada saat itu. Contohnya di sebelah kita ini ada osa-osa ni obeh. Ya, di sini ada osa-osa ni obeh. Artinya itu pusungan berbentuk rusa, ya, berbentuk kepala rusa. Jadi dulu biasanya kan pada saat ada pesta Owasa itu, bangsawan itu si ulu tadi dia naik di atas itu, dan semua masyarakat yang hadir pada saat itu mengusung bangsawan itu, dan dia diarah-arah lalu berukun apapun. Kalau mana pilalau tarihimu pada sesakal, atau pilalau pahoho pada. Nah, nanti kalau sudah selesai acaranya, baru mereka turunkan. Dan pada saat mereka turunkan itu, baru diberi gelarnya. Gelar si ulu itu yang pernah kita dengar apa? Baluku Omasio, Baluku Sobababato. Dan pada saat disebutkan nama gelarnya itu sambil dihuhuku oleh tetua adat, tergali baluku sampai nama baluku Omasio. Jadi yang baik menyambut itu. Artinya mereka mengiyakan, mereka setuju bahwa itulah nama dari bangsawan itu. Itulah gelar yang melekat dalam dirinya. Sudah mengerti? Kita lanjut ya. Oh, ya, saya lupa. Dari sana ada itu. Pernah kalian lihat ini? Ini permisi dulu ya. Pernah kalian lihat ini? Ada di sana sama kita kotak seperti ini. Dulu ada, sekarang tak ada. Namanya di sana apa? Pesawat Nahwake. Nahwake. Selain dari itu apa? Nahwiga. Ya, oke. Apa lagi? Biasanya apa saja yang kita simpan di dalam ini? Kalau dulu beras, viga tadi, gulita ya. Kemudian apa lagi? Hah? Digo, yuk bisa saja disimpan digo di dalam ini. Jadi namanya ini tabula. Ya. Bisa tabula tuh. Kalau kita sudah memar tabula. Ada beberapa lokasi di arah selatan mereka katakan tabula. Dan ada beberapa lokasi mengatakan tabula. Jadi memang fungsinya ini sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang berharga. Termasuk tadi piring itu. Kalau dulu piring yang disimpan di dalam ini adalah piring keramik yang harganya itu mahal. Kemudian selain itu ada takaran. Takaran apa ya? Apakah takaran keras? Ya betul, takaran keras. Takaran emas. Takaran ketiak babi itu. Ada suatu babi. Namanya apa? Afore. Afore itu dimasukkan juga di dalam ini. Kalau takaran emas
Valiera juga disimpan di dalam ini. Dan selain itu, ini juga sebagai tempat duduk amada balu. Nah, ia beda daun amada sepuluh, amada balu. Nah, ihal sapua kamu keluar. Kalau ada musyawarah, dia duduk di atas ini. Tidak sembarangan saja dia duduk. Tidak duduk di lantai, tetapi dia harus duduk di atas ini. Dan di belakangnya itu selalu didirikan patung. Ada patung. Karena kalau di rumah adat itu di dindingnya itu dilekatkan patung. Patung siapa itu? Patung leluhur. Itu yang disebut kalau bahasanya Aduca. Ya, karena mereka punya kepercayaan bahwa roh leluhur mereka itu tinggal di dalam patung itu. Dan ketika bangsawan ini menyampaikan mengambil satu keputusan, itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan itu arahan, kekuatan roh kebijaksanaan dari arwah leluhurnya ini. Benar. Ada yang bilang, pokoknya ini bukan tempat untuk menyimpan manusia ya. Hah? Oh ya, ini namanya barikana. Ya, barikana tempat untuk menyimpan rumah. Karena ini berkaitan dengan ini, ya. Artinya tidak hanya di dalam ini juga emas itu disimpan atau takaran emas itu, tapi di barikana juga emas itu disimpan di sini, ya. Oke, kita lanjut ya. Di sebelahnya ini semua namanya nahagamagama, artinya tempat menyimpan barang-barang berharga seperti emasan, seperti barikana akadia. Kemudian di sebelah sananya lagi ada tempat-tempat makanan. Nah, tempat makanan itu adalah tempat makanan yang digunakan pada saat ada pesta besar, seperti Owasa tadi kan, atau ada Paidewa. Makanya ukuran-ukurannya itu besar-besar karena orang yang makan pada saat itu banyak. Bahkan di atas piring itu namanya itu yang seperti nyiru itu baleleha namanya. Di atas itu para bangsawan itu makan bersama-sama di atas itu sebagai simbol persaudaraan, sebagai simbol persahabatan. Itulah mereka selalu bersatu. Buktinya mereka bersatu, ya mereka makan bersama di atas balai lupa. Oke ya, kita lanjut ya. Oh ya, mungkin langsung di dalam ini. Nah, ini piring-piring keramik tadi kan kita bisa lihat. Mungkin di rumah kita masih ada beberapa yang masih tertinggal, artinya masih sisa-sisa mungkin peninggalan leluhur, kakek kita, nenek kita masih ada di rumah kita, masih mungkin ya. Tetapi walaupun tidak ada di rumah kita, tapi di sini kita bisa lihat bagaimana yang disebut piring keramik itu. Kalau di sini disebut apa ini? Kalau misalnya sama kita di sawah, piring apa? Tidak keras. Oh ya, kalau sekarang disebut tidak keras karena terbuat dari bahannya sudah dari kaca kan? Ya. Kemudian kalau ini dia disebut Cina. Ya, sebenarnya kalau yang Cina karena rata-rata dari Cina. Piring Cina sebenarnya, tapi orangnya tidaklah sulit mengatakan Cina atau langsung Cina. Karena langsung bicara Cina juga termasuk Cina. Ya, ada banyak Cina yang Cina. Jadi mereka kena tiga. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat sosok ini modelnya juga berbagai macam ya, gambarnya juga, motifnya. Jadi motif itu juga kita tidak heran karena dirinya juga ada banyak motif yang ada di perjalanan ini. Oke ya, kita lanjut ya.
tadi ada takaran kan, ada takaran tadi kita sudah sampaikan itu takaran berasanya. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana takaran itu kan, bagaimana nama-namanya takaran itu, jenisnya itu apa. Contohnya yang paling besar itu disebut apa? Itu mulai yang paling besar itu adalah laulu. Kemudian ada suke, kemudian ada tumba, kemudian ada nali, kemudian ada teko. Sebuah nali apa teko? Nama kode. Karena liter ya, yang sekarang kita kenal liter. Tapi kalau sebuah nali itu 2 teko. Ya, 2 teko ya. Gitu. Kemudian ini di dalam ini ada takaran emas, ada takaran babi tadi kan. Kemudian di sini ada timbangan emas juga ya. Tabokana ini disebut tabokana. Kemudian tabokana ini timbangan emas ini tidak hanya dari besi juga. Artinya yang tidak hanya dari besi, tidak hanya dibentuk dari besi, tetapi juga kadang-kadang itu ada dari buah pohon. Namanya kalau ini itu adalah saga, buah saga ya. Itu ada pohon itu, dan buah pohon itu nanti digunakan sebagai timbangan emas ya. Satu buah saga itu ukurannya sekitar 2,5 gram ya. Kemudian di sini ada yang namanya afore tadi kan, di situ ada irisan-irisan itu ya. Itu mungkin pernah kalian lihat kalau di babi itu, kalau di Nias itu diukur ketiaknya ini, dan dari tali itu nanti diletakkan dari paling atas itu, dan dari irisan pertama itu sampai irisan terakhir itu sekitar 12 irisan itu. Irisan pertama itu disebut apa? Oh, nanti ya, jangan lupa tanya sama bapak, kakek kalau masih ada. Pertama kan sebuah manu, dua manu, sebuah manu, berapa manu? 5 manu. Secara alisi, 2 alisi, 3 alisi, 4 alisi, sampai 12. Nah, sajilo itu yang 6 ya. Nah. Kemudian di sini ada perhiasan ibu-ibu hampir sama seperti di depan tadi. Jadi kalau dulu ibu-ibu itu mengikuti pesta adat, jadi ini perhiasan mereka. Ya, perhiasan mereka biar cantik ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada peralatan perang tadi sudah, tapi di sini mungkin ini bagus, ini kita lihat. Nah, ini pakaian-pakaian tradisional orang Nias sebelum ada pakaian seperti yang kita kenakan saat ini yang diproduksi dari luar. Jadi ini pakaian-pakaian tradisional itu terbuat dari kulit kayu. Ada juga yang dianyam, ada juga yang tidak dianyam, seperti baju laki-laki ini yang terbuat dari kulit kayu ohul, hanya difoto-foto saja. Mereka bentuk dengan cara foto saja biar dia halus ya. Ketika mereka menggunakan pakaian itu, kalau sudah habis, kalau sudah selesai di foto-foto, baru mereka cari saja, mereka bentuk seperti ini. Kemudian kalau perempuan itu menggunakan pakaian barulah dari dulu ya. Itu dari daun congkok ya. Banyaklah dari di sana sama kita ya. Nanti kalau pulang bisa kalian jahit itu tenun itu jadi pakaian tadi. Oke ya, kita lanjut. Perih dari tanah yang disebut bawah tanah. Jadi nasi yang ini bisa dimasak di sini dan hanya ukurannya ini banyak kecil. Jadi ada yang besar. Misalnya kalau mau masak nasi itu bisa kan, tapi tidak butuh begini karena berapa kali nanti dalam bosan. Jadi besar. Lalu di sini dia ada yang selu ada itu adalah tempat menyimpan daging. Lalu nanti taruh di sana, jadi lama sekali dia di sana karena ada asap dari bawah, jadi semakin lama. Jadi dikasihlah dia tadi ini naik. Lalu
sini buku-buku tempat menyiapkan makanan. Beda kalau kita tahu apa ada yang istilah misalnya puasa, berbuka puasa, misalnya puasa tidak kamu berbuka puasa. Jadi ini alat buku-buku. Jadi tempat makanan yang sudah siap dimakan. Kalau sekarang ada malam ada kulkas. 1 minggu pun di kulkas. Jadi kalau di sini bisa 1 minggu. Lalu di sini ada namanya saera bika. Ini tempat menyimpan piring. Nah, piring orangnya sendiri itu apa? Selalai. Daun. Jadi orangnya sambil pakai. Sekali pakai piring Buang. Kayak. Karena nanti orang luar itu tertarik, masa aku mau ke dia. Tidak perlu lagi cuci piring. Ini namanya korea. Asoa, bambu untuk mengandung air dari sini. Kalau sekarang kayak ember. Ada dipertanyakan? Tidak ada. Oke, kita langsung melihat. Ini tadi yang disebut memburu kepala orang. Jadi yang berburu kepala orang itu disebut emali. Jadi emali itu khusus dunia. Kalau dia mencuri ayam tidak dikatakan emali. Jadi harus mencuri kepala orang, bukan manusia. Hanya kepala yang dibutuhkannya, badannya ditinggal begitu saja. Jadi selalu begitu cara emali memotong kepala orang. Kenapa? Supaya lebih mudah dipegang atau dibawa. Ambil tangan ini, gantung sini, lari dia. Siapa tahu orang dari belakang mencari. Karena seorang emali itu dia punya taruhan nyawa. Dia yang ambil kepala atau kepalanya yang diambil. Jadi kalau dia sudah potong ini nanti selalu dinamakan rukun bin. Kalau nanti ada yang tanya apa itu rukun bin, orang yang sudah dipegang oleh emali. Oke. Lalu di sini, tentang di sini orangnya terkenal dengan istilah kekebalan tubuh. Tidak terkadang. Suci semua. Yang apa? Jadi ilmu itu adalah bukan hanya ilmu kekebalan, termasuk yang ini kan belajar. Jadi ingin tahu yang belum pernah. Jadi orang Nias beda ilmunya, itu hanya khusus kekebalan tubuh. Jadi biasanya manik-manik atau waktu bisa berkaitan dengan tubuh dan bisa membantu kuat. Lalu Nias juga terkenal ilmu mengguna-guna. Mana tujuan maling Itu kan motif untuk maling itu adalah sebelum meninggal seorang leluhur atau golongan bangsawan, dia pesan kepada orang pada keturunannya, anak atau cucunya. Jadi kalau dia sudah dikasih permintaannya itu, artinya derajatnya lebih tinggi. Adalah polisi-polisi yang ditugaskan untuk menjaga penjara itu. Jadi gaji mereka tidak dibayarkan oleh Belanda. Sehingga orang Batak ini tadi, polisi-polisi orang Batak itu mereka protes. Mereka melakukan perlawanan kepada Belanda, tentara Belanda. Dan orang Jerman yang sudah ada di dalam penjara itu mereka keluarkan. Sehingga setelah orang Belanda kalah pada saat itu karena mereka diusir, orang Nias bersama dengan orang
Jerman bersama-sama untuk mendirikan Nias jadi satu negara. Orang Nias pernah satu negara di bawah pemerintahan Jerman, hanya 1 bulan bertahan, lamanya hanya 1 bulan. Setelah itu bubar lagi setelah Jepang benar-benar menduduki wilayah Indonesia. Bagaimana? Sedikit mengerti? Oh, kalau sudah Artinya berbicara tanpa K. Yuhafin isuba yuhafahulu muli. Ada kawulu. Kadang-kadang kita ditatap ada bicara mata ini. Contohnya Niha Jerman atau Niha Eropa. Atau Eropa yang ada pasti lagi luar sana dia. Tanpa apa dikatakan dalam bahasa Inggris. Tapi kita dengan begini dia sudah tahu apa artinya. Ini tentang osa di Uber. Ada pertanyaan? Baik. Ya, silakan. Kan Pak, tadi bagaimana dengan 40 besar tapi hanya memiliki seperti Pak? Jadi kalau soal ukuran mungkin ukuran itu mungkin faktor mungkin agak kesulitan bahannya. Penting ukuran. Yang penting bagaimana bentuknya itu yang paling penting. Jadi kenapa tadi dia dikatakan usaha-usaha yang turun padahal dia tidak memiliki usaha. Jadi memang hanya seperti itu. Ada yang membuat usaha. Jadi tidak pernah persis. Jadi sama aja dengan kurang dan keputusan beda. Kita anggap kita mungkin lebih besar pesta. Tidak sama. Mana kita lihat itu pada kepala apa? Satu kepala berarti banyak. Lebih dari satu kali